Bab 1890. Warisan yang tidak lengkap. Huo Rong pun langsung pergi, tanpa menghiraukan Tan Lin dan 3 lainnya. Sikap Huo Rong membuat raut wajah Tan Lin dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Jelas, beberapa dari mereka kehilangan kepercayaan dari Huo Rong karena mereka mengacaukan masalah kali ini, yang juga membuat mereka sangat membenci Eric Qin. Tapi formasi di depan, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk memecahkannya. Mereka hanya bisa melihat Eric Qin duduk bersila dan pergi. Melihat Huo Rong dan yang lainnya terbang menjauh, Eric Qin menghela nafas lega. Dia tidak mulai berlatih, tapi dia terus membuka mata dewanya untuk memecahkan formasi rumah tetua ini. Siapa tahu orang-orang ini setelah pergi tiba-tiba akan berbalik lagi. Ini masih terlalu dekat dengan pinggiran formasi, bagaimanapun juga itu tidak cukup aman. Namun, dengan adanya perlindungan di luar, Eric Qin bisa lebih merasa aman saat memecahkan formasi. Setelah lebih dari setengah jam, formasi akhirnya dipecahkan, dan Eric Qin menghela nafas lega dan memasuki rumah. Meskipun hanya bisa memasuki area luar, tapi setidaknya lebih memberi rasa aman daripada berada di pintu masuk. Setelah bisa akhirnya sedikit santai, rasa lelah langsung menggerogoti tubuh Eric Qin. Eric Qin duduk di tanah, mengambil napas dalam-dalam, keringatnya seperti hujan, dan napasnya juga berantakan. Pertarungan Eric Qin kali ini, tidak semudah yang dilihat orang lain. Sebelum memasuki formasi rumah tetua ini, dia juga berusaha keras untuk bertahan. Satu orang menghadapi kejaran 6 kultivator fase transendensi peringkat 9, belum lagi patung dan cairan spiritual di tangannya. Bagaimana semua itu bisa semudah yang dibayangkan? Apalagi setelah Tan Lin mencakarnya, rusaknya cincin kuno linglong dan kemudian mengalami serangan balik dari senjata berharga, Eric Qin selalu menekan darah yang keluar dari organ dalamnya agar tidak keluar. Setelah situasi aman, Eric Qin baru melepaskan pertahanannya, dan memulihkan memar dan luka yang ada, dengan begitu tubuhnya juga merasa sedikit rileks. Mengesampingkan patung itu, meskipun sangat menantikannya, tapi Eric Qin tidak berniat untuk mempelajarinya dalam keadaan saat ini. Ia langsung mengambil sedikit cairan spiritual yang ia bungkus tadi dari kolam Reiki, dan Eric Qin dengan cepat menelannya. Cairan spiritual yang telah disimpan selama ribuan tahun itu, begitu kuat sehingga langsung berubah menjadi Reiki di dalam mulut, dan meresap ke seluruh badan dan organnya. Setelah beberapa minggu ini, Eric Qin pun melepaskan aura yang menyesakkan, dan merasa bahwa jiwa dan tubuhnya telah banyak pulih. Luka yang dicakar oleh Tan Lin juga telah pulih sepenuhnya, dan racunnya tidak berpengaruh. Dan ini adalah efek dari cairan spiritual. Hal ini membuat Eric Qin merasa bahwa efek ini lebih bagus daripada metode berendam di kolam Reiki oleh keluarga Ye. Lagi pula, kolam suci juga dibangun dengan kekuatan besar di zaman kuno, baik itu pemadatan Reiki ataupun pemurnian, secara alami melampaui keluarga Ye. Bahkan Eric Qin berpikir apakah tunggu ketika ia sudah menetap dan kekuatannya sudah pulih, dia akan membangun sebuah tempat yang mirip seperti kolam Reiki itu di dalam sekte. Jika benar-benar memiliki benda ini, kecepatan pemulihan kultivator yang terluka pasti 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari biasanya. Selanjutnya, saatnya melihat apa yang ada di patung ini. Merasa segar, dan tidak merasa lelah lagi, Eric Qin mengambil patung di depannya, matanya pun berbinar. Sekte Suci Abadi, Warisan Tetua. Tingkat kekuatannya mirip dengan kekuatan fase penilaian sekarang. Namun, kekuatan tetua tentu tidak sebanding dengan fase penilaian sekarang ini. Setelah membaca ingatan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui, Eric Qin bahkan merasa bahwa Master Abadi setidaknya telah mencapai fase penilaian peringkat 2 ke atas. Tentu saja, yang paling penting untuk warisan tetua adalah ilmu sihir di dalamnya,
yang sebagian besar telah hilang, dan dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada Reiki biasa. Ditambah lagi partai Jihuo ini, setelah ribuan tahun terus-menerus memecahkannya, dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Mereka pasti tahu apa yang ada di dalamnya, sehingga tidak ragu untuk menghabiskan begitu banyak waktu dan energi. Apa yang ada di patung warisan itu? Eric Kin menjilat sudut bibirnya dan menekan slip giok di tangan patung itu. Meskipun belum mempelajari cara mendapatkan warisan dari patung, tapi kemampuan mencobanya masih ada. Ketika berada di lapangan waktu itu, ia mengingat setiap gerakan Huorong pada saat itu. Belajar dari Huorong, Eric Kin menjalankan Reiki dan mengalirkannya ke slip giok. Teng. Dan saat berikutnya, pikiran Eric Kin meraung, dan kemudian lautan kesadarannya bergetar sedikit. Sebuah pesan yang kompleks, terbungkus Reiki, seperti air pasang mengalir di sepanjang lengannya sampai ke lautan kesadarannya. Informasi dalam patung itu sangat rumit, tidak bisa diselesaikan dalam sekejap, itu terus mengalir ke dalam lautan pengetahuannya, dan Eric Kin juga sangat sabar, perlahan menerima segalanya. Dan dengan cepat menelusuri informasi yang muncul di benaknya, Eric Kin lalu tiba-tiba terpana saat melihat sebuah nama. Tianhuo, pewaris ini ternyata adalah Master Abadi Tianhuo. Eric Kin menduga bahwa patung warisan ini mungkin ada hubungannya dengan Tianhuo. Bagaimanapun, Partai Jihuo telah berusaha untuk memecahkan rumah ini selama ribuan tahun. Partai Jihuo pasti sudah mengetahui beberapa informasi, mengetahui apa yang ada di dalamnya yang berguna bagi mereka. Tapi Tianhuo ini membuat Eric Kin merasa sedikit tercengang, dan semuanya terlalu kebetulan. Pertama, ia memperoleh kitab dewa di lapangan pembunuhan. Lalu di keluarga Zheng ia mendapatkan kitab Tianhuo. Dan terakhir, warisan ini juga berasal dari Tianhuo. Namun, untuk sesaat, Eric Kin juga merasa itu biasa saja. Lagian Master Abadi Tianhuo sendiri adalah sosok yang sangat gila, hanya menyukai metode api suci sepanjang hidupnya, dan ini sama dengan tujuan yang dimiliki Sekte Suci Abadi. Dan ia selalu berpikir bahwa Master Abadi Tianhuo adalah tetua yang mempelajari seni tertinggi selain Sekte Suci Abadi. Tapi sepertinya ada yang pernah berkata bahwa Tianhuo dan Sekte Suci Abadi tidak memiliki tujuan sama. Eric Kin sambil memikirkannya, tidak bisa menahan senyum beberapa kali. Kalau dipikirkan lagi, dia merasa bahwa Tianhuo dan Sekte Suci Abadi sudah tidak mungkin punya hubungan lagi. Dengan penemuan ini, meskipun tidak berpengaruh pada pewarisan, tapi Eric Kin merasakan pergerakan langit seperti ada hubungan tak kasat mata yang terus-menerus mengaitkan dirinya dengan Tianhuo. Lupakan saja, tak perlu pikirkan ini, karena itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo, tentu cocok untukku, merebut patung ini tentu tidak ada ruginya. Eric Kin menarik napas dan menggelengkan kepalanya untuk membuang pikiran kacau di benaknya. Partai Jihuo adalah orang-orang yang memurnikan api suci, dan warisan Tianhuo ini tentu bermanfaat bagi mereka, dan begitu pula dengan Eric Kin. Namun, setelah mempelajari dengan seksama informasi yang masuk ke laut kesadarannya, Eric Kin perlahan menemukan kejanggalan. Informasi ini tampaknya tidak banyak berpengaruh pada peningkatan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Penemuan ini membuat Eric Kin sedikit menyesal. Bagian dari pewarisan yang muncul di benaknya hanya menjelaskan asal-usul dan letak api suci. Namun, sejak zaman kuno berakhir dan daratan telah mengalami perubahan, sulit untuk mengatakan di mana lokasi ini. Bersambung.